Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan Karomah, yaitu kajian Ramadan online di rumah. Sahabat Karomah, suatu hari seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, itu Imam Hasan Al-Basri, pernah menasihati murid beliau dengan suatu kalimat yang luar biasa. Kata Imam Hasan Al-Basri, dunia dan akhirat adalah seperti barat dan timur. Jika engkau condong ke barat, maka engkau menjauh dari timur. Ketika engkau condong ke timur, maka engkau menjauh dari barat. Apa maksud dari kalimat sederhana ini, tapi cukup dalam maknanya? Menurut Imam Hasan Al-Basri, hati itu tidak mungkin condong kepada dunia dan akhirat sekaligus. Kenapa? Karena dunia dan akhirat seperti dua arah yang berlawanan dalam urusan hati, bukan dalam urusan zahir. Dalam urusan zahir, kita bisa meraih dunia dan akhirat sekaligus. Seperti orang yang bersedekah, ia mendapatkan pahala di dunia dan ia mendapatkan pahala di akhirat. Pahala di dunia hartanya bertambah, pahala di akhirat ia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Itu dalam urusan zahir. Tapi dalam urusan hati, yaitu tentang mencintai, yaitu tentang tertarik, yaitu tentang rasa yang paling nyaman yang dirasakan di dalam hati, itu tidak bisa kedua-duanya. Hati hanya condong kepada satu arah. Dan dunia akhirat letaknya berlawanan di dua arah yang berbeda, seperti ibaratkan barat dan timur. Sehingga ketika kita mulai condong kepada dunia, mulai tertarik dengan urusan-urusan dunia, mulai habis-habisan rasa yang diberikannya yang kuat untuk hal-hal yang sifatnya dunia, di saat yang sama ia mulai merasa gersang terhadap hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Ia mulai lalai tentang hal-hal yang ukhrawi. Ia enggan tentang hal-hal ukhrawi dan ia tidak tertarik tentang hal-hal yang ukhrawi. Itulah hati. Sebaliknya, ketika kita mulai menjauh dari dunia, kita mulai merasakan indahnya beribadah kepada Allah, mulai merasakan indahnya berdoa kepada Allah, mulai merasakan indahnya rindu kepada surganya Allah, mulai merasakan benci kepada dosa dan api neraka. Itu rasa terbangun sendirinya ketika hati kita condong kepada salah satu arah. Sekarang, coba kita tanyakan pada diri kita masing-masing, rasa apa yang paling kuat yang dirasakan dalam hati kita? Tentang urusan dunia atau tentang urusan akhirat. Sehingga siapapun yang hatinya lebih condong kepada dunia daripada akhirat, ia termasuk orang-orang yang memiliki penyakit hati atau hubud dunia. Penyakit hati itu awal kelemahannya. Maka sahabat Karomah, di bulan suci Ramadan ini kita coba introspeksi diri, kita coba banding-bandingkan apa yang dirasakan dalam hati kita yang lebih menggairahkan di dalam hati kita, perihal urusan dunia atau perihal urusan akhirat, urusan pekerjaan, urusan karir, atau urusan Allah, urusan beribadah, urusan dakwah, urusan surga dan neraka, mana yang lebih menggairahkan di dalam hati kita. Imam Al-Ghazali mengatakan, dasarnya ilmu adalah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Siapapun yang hatinya
lebih mencintai dunia daripada akhirat, maka ia sulit mengerti ilmu Al-Quran, hadis, dan lainnya. Kita tidak mungkin mencintai dunia dan akhirat, tapi mungkin meraih dunia dan akhirat. Makanya bagaimana supaya akhirat ada di dalam hati kita, dunia ada di dalam genggaman kita. Walaupun 1 rupiah kita letakkan di dalam hati kita, itu akan menjadi masalah dalam hidup kita. Tetapi walaupun miliaran rupiah kita letakkan dalam genggaman kita, itu akan menjadi kebaikan dalam hati kita. Kita boleh menggenggam dunia dengan erat, tapi kita tidak boleh meletakkan dunia dalam hati kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi sahabat Karomah semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.